Muhammad Nasir, anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, secara tegas mengaku berniat maju sebagai salah satu calon kandidat Bupati Musi Banyuasin pada Pilkada 2024 mendatang. Kepada wartawan, Nasir, sapaan akrabnya, mengaku siap mencalonkan diri lantaran dia optimis hasil survei partai Golkar yang dinaunginya bakal memilih dirinya sebagai salah satu kandidat lantaran dirinya sendiri sudah melakukan polling dan respon dari masyarakat Musi Banyuasin terhadap kinerja yang sudah dilakukannya pada Kabupaten Banyuasin terbilang baik. Kandidat partai, mereka ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga, dan ada peraturan organisasi yang menentukan syarat-syarat untuk dicalonkan sebagai kepala daerah, sebagai caleg, dan sebagai yang lainnya untuk dari Partai Golkar. Artinya seperti ini, persyaratan yang paling utama adalah yang kita perhatikan dari hasil survei. Seseorang itu boleh dicalonkan, bisa dicalonkan untuk sebagai calon kepala daerah. Jadi artinya kalau hasil survei kita jeblok, anjlok, saya tidak yakin partai akan mendukung. Nah, sejauh ini Pak, udah kita lakukan langkah itu? Alhamdulillah saya baru menyatakan siap ini kan baru 1 minggu. Jadi 1 minggu ini kita turun ke lapangan dan antusiasme masyarakat cukup bagus di lapangan karena sekarang mereka mencari figur yang memang benar-benar ingin membangun, figur yang memang benar-benar peduli kepada pembangunan yang ada di Kabupaten Musi. Bahkan Nasir berpendapat hingga saat ini tidak ada penolakan. Artinya sampai saat ini kita tidak ada penolakan dari masyarakat. Gitu. Kita optimis bahwa bakal melenggang, tidak terlalu berat persaingan nanti di depan itu, ya? Kalau persaingan tetap ada, yang namanya calon kepala daerah tentunya kan mereka punya beberapa calon, partai punya beberapa calon, masyarakat juga di sana juga ada beberapa juga yang ingin calon. Tapi kita berkeyakinan bahwasanya kita optimis seperti itu, Anida. Optimis. Bisa maju ya Pak ya? Optimis bisa maju. Bisa menyatu. PDIP, lalu ada Pak Apriyadi sebagai birokrat di sana yang sekarang menjabat sebagai sekretaris daerah, lalu ada Bapak Amiri Arifin yang di sana sebagai ketua Partai Nasdem Kabupaten Muba, lalu ada mungkin Ibu Lucy sebagai Ibu Lucy Fahri almarhum dulu pernah menjabat Ibu PKK di sana. 4 ini saya dengar yang ada rencana untuk maju di Kabupaten Musi Banyuasin. Optimis, kita pemuda optimis. Kalau pemuda optimis, tidak ada yang tidak. Iya. Semangat tetap ya Pak ya. Amin insya Allah. Mohon dukungan, tetap sehat, tetap bersemangat, dan tetap diridhoi oleh Allah SWT untuk menata Musi Banyuasin ke depannya lebih baik lagi dan lebih sejahtera lagi. Demikian. Ya. Dia miris lantaran saat ini masyarakat Musi Banyuasin menjadi penyumbang warga miskin tertinggi nomor 3 di Sumsel. Padahal secara serapan anggaran, dana dari APBD Musi Banyuasin tahun 2021 lalu mencapai 4,4 triliun. Kurangnya pemaksimalan anggaran yang ada untuk masyarakat menjadi faktor utama yang membuat dirinya tergugah untuk maju menjadi salah satu kandidat Bupati Musi Banyuasin. Kurang lebih 4,4 triliun di tahun 2021. Jadi kalau dibandingkan tadi Prabu Mule 800 miliar dibanding 4,4 itu 8 kali Pak ya? Apa 6 kali? 6 kali. 5 kali sampai 6 kali ya Pak ya? Jadi 6 kali lipat. Artinya jika kita ingin asumsikan apa yang dilakukan Pak Wali Kota Prabu Mule terhadap pelaksanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin bisa 6 kali lipat dilaksanakan di Kabupaten besar di Provinsi Sumatera Selatan. Namun yang kita sayangkan penyumbang penduduk termiskin kedua pada saat itu. Namun saat ini turun ketiga Pak, menurun ketiga. Nah inilah artinya kita perlu mengoreksi kebijakan-kebijakan yang ada di tempat kita, di pemerintahan kita yang ada di Sumatera Selatan ini. Nah, dalam kesempatan ini kami mohon support dari adik-adik sekalian yang masih tergabung dalam himpunan HMI cabang Palembang, baik yang ada di Kota Palembang maupun yang ada di Banyuasin, Adinda ya. Kami mohon supportnya pemerintah Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, mungkin nanti ada di Kota Palembang, teman-teman kita sendiri, kita juga mungkin ada yang di DPRD Kota Palembang, Adinda.
untuk lebih meningkatkan lagi kapasitasnya duduk sebagai wakil rakyat sehingga fungsi kontrolnya berjalan, sehingga fungsi pengawasannya berjalan dan fungsi anggarannya juga berjalan. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ridho yang Menurut Nasir, dengan fakta-fakta yang ada tersebut, seharusnya peran HMI bisa berjalan maksimal sebagai fungsi kontrol pengawasan terhadap semua program pemerintah. Makanya dia sendiri yang merupakan salah satu anggota DPRD Kabupaten Banyuasin pun juga melakukan fungsi yang sama, dan itu pun pengalaman yang dia dapatkan semuanya berdasarkan kita dari organisasi. ingin mereka memang benar-benar serius dalam berorganisasi. Jadi kan gitu. Berorganisasi ini artinya yang pertama, kita memahami pedoman organisasi yang kita tekuni, program-program kerja organisasi yang kita tekuni, anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang sudah menjadi ketetapan organisasi. Nah, dengan berorganisasi seperti ini, maka kita di sini sebagai laboratorium kader untuk memantapkan, untuk menambah pengetahuan, wawasan, kinerja pada saat nantinya kita sudah tidak lagi menjadi di himpunan. HMI ini kepengurusannya satu tahun kepengurusan itu hanya 1 tahun. Jadi kompercap kalau istilah di HMI itu, kompercapnya hanya berlaku 1 tahun. Bukan seperti organisasi-organisasi yang lain, mungkin lebih dari 1 tahun, ada 2 tahun atau lebih. Seperti Adinda, ya. Peran dan fungsi organisasi hingga saat ini masih menjadi bagian yang paling penting sebagai pengawas kebijakan pemerintah, dan ini juga yang bisa membentuk mentalnya sebagai salah satu legislator yang paling kritik